قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan lagi kajian kita secara rutin malam Sabtu di Masjid Al-Adhar, yang mudah-mudahan senantiasa kita diparingi berkah, ilmu yang manfaat, dan diberi taufik untuk mengamalkan setiap ilmu yang ada. Allahumma amin. Dan kita sekarang berada pada hari terakhir saking bulan Dzulhijjah. Besok malam sudah masuk siji suro 1 Muharram. Apa yang ada di balik akhir tahun dan awal tahun ini? Yang jelas sudah masuk akhir tahun, masuk awal tahun, yang pasti umur semakin berkurang. Kurang apa nambah? Kurang. Umurnya berkurang, jatah umurnya berkurang. Tinggal persiapan masing-masing menghadap Allah, siap menerima catatan di kanan dan kiri. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, setiap orang itu berusaha menghadap Rabbnya, dan benar-benar nanti kita itu masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti mengajukan amal masing-masing. Nanti ada orang fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada orang yang pertama, dia terima catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Maka nanti dia menerima dalam keadaan dia itu gembira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan akan mendapatkan hisab yang mudah, perhitungan yang mudah. Dan dia akan kembali di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Golongan yang kedua, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nanti ada golongan yang kedua yang terima kitabnya dari belakang sebelah kiri punggungnya, pundi punggung. Nah, namun bukan terima dari depan, terima dari belakang punggung kiri, diterima dengan tangan kirinya. Kalau dari depan itu orang terhormat, berarti penerimaannya bagus. Namun kalau dari belakang, ya berarti penerimaannya itu jelek.
Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Nanti dia dipanggil dan nanti akan masuk ke dalam neraka yang nantinya menyala-nyala. Itu keadaan dua golongan. Ada yang pertama menerima kitab dengan tangan apa? Kanan. Ada yang dari punggung sebelah kiri diterima dengan tangan kiri. Pingin terima dengan tangan apa? Kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Mugi-mugi Allah mudahkan catatan kita, dicatat amal-amal soleh semuanya dan dihapuskan setiap dosa-dosa kita yang ada. Amin. Nah, kalau berakhirnya tahun 1440, nah berarti umur tadi berkurang. Siap-siap nanti menghadap Allah. Siap waktunya kapanpun. Pak Ustadz, ini akhir tahun, terus kita masuk awal tahun, ada amalan tertentu ataukah tidak? Yang jelas begini, ini kita nanti bahas sirah Nabi, itu nanti pembahasannya baiat Aqobah kedua. Setelah itu baru masuk hijrah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Yasrib. Yasrib itu nama lama kota Madinah. Namanya apa? Yasrib. Kalau dari sisi hijrahnya Kanjeng Nabi tadi ya nanti kita akan bahas nanti insya Allah 2 pertemuan lagi. Karena pertemuan pekan depan nanti pelajaran saking baiat Aqobah kedua, baru nanti masuk pelajaran hijrah. Kalau dari hijrah tadi yang jelas tidak ada perayaan khusus saking para sahabat. Perayaan khususnya nggak ada. Kan dijadikan awal tahun itu saat Kanjeng Nabi itu hijrah. Namun tidak ada satupun sahabat Nabi yang menjadikan hari tersebut hari istimewa sampai dirayakan dengan perayaan khusus. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada doa akhir tahun terus berganti awal tahun? Akhir tahun berarti mau maghrib. Iya tak? Nah, awal tahun berarti sudah masuk maghrib. Apakah ada doa akhir tahun dan awal tahun? Jawabannya juga tidak ada. Terus saya ngapain? Ya sudah sholat maghrib aja. Yang wajib apa tadi? Sholat maghrib. Ya sudah. Wah terus doanya tadi biar nanti umur saya panjang, biar nanti saya masuk awal tahun dengan baik. Yo nggak mesti dengan doa awal akhir tahun. Karena doa bukan hanya disyariatkan pada akhir tahun dan awal tahun, namun setiap waktu. Antara azan iqomah ada tuntunan doa. Antara sepertiga malam terakhir sampai datang subuh. Apa sepertiga malam terakhir jam pinten? Jam 3, kata siapa? Sepertiga malam terakhir berarti malam itu dibagi 3. Ulang ya, malam itu dibagi 3. Ada sepertiga malam pertama, tengah, terakhir. Malam itu dihitung saking maghrib sampai datang fajar subuh. Azan maghrib jam berapa sekarang? 5.40. Nah itu dihitung sampai azan subuh. Jam berapa azan subuh? 4.22. Oh berarti makin cepat sekarang ya. 22. Itu kira-kira berapa jam itu dari maghrib tadi sampai subuh?
Kira-kira 10 jam lebih lah ya. Nah, 10 lebih. Dibagi 3 berapa? 3. Jam 4 kurang 3 berapa? 1. Berarti sekitar jam 1 malam. Itu sepertiga malam terakhir. Itu waktu tahajud. Itu waktu terkabulnya doa. Jam 3 berarti masih sepertiga malam terakhir atau tidak? Masih. Setengah 4? Masih. Jam 4? Masih. 4/4? Masih. Ini kan belum subuh. Pokoknya sampai datang subuh itu masih sepertiga malam terakhir. Nah, gunakan itu untuk tahajud, tutup witir, panjatkan doa. Waktu ada, nggak hanya akhir tahun dan awal tahun. Jadi jangan persempit. Kalau waktu doa itu banyak, jangan cuma nganggap wah ini awal tahun sama akhir tahun yang afdol. Nggak usah buat-buat. Ketika sujud itu juga waktu disyariatkannya doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru doa. Tempat di mana seorang hamba itu dekat dengan Allah yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Itu juga waktu terkabulnya doa. Sujud. Sujud kapan? Bukan hanya sujud terakhir. Sujud pertama, kedua, ketiga, keempat sampai pokoknya rakaat terakhir. Nggak boleh khususkan hanya sujud terakhir. Kalau khususkan hanya sujud terakhir nggak ada tuntunan. Yang penting ketika doa saat sujud jangan sampai telat saking imam. Imamnya sudah mau salam masih doa pas sujud terakhir. Wah, keliru fatal itu. Gitu nje. Terus itu waktu terkabulnya doa tadi apa tadi? Azan iqomah sepertiga malam terakhir ketika sujud. Besok kalau musim hujan, wah itu saat hujan itu turun. Belum tahu? Nah, doa pada Allah itu biar hujan turun. Pas hujan turun, nah jenengan doa lagi. Nah, itu buletin kayaknya ke depan lagi, Pak. Buletinnya sudah datang. Ini sibuk rewang jadi baru nulis ya. Lagi rampung jam 6 ya, pusing saya jadi. Ada hajatan ya orang penak ya. Rewang gur wedangan. Bentar lagi bagi buletin itu. Ada lagi di bawah, Pak. Oh, di atas itu. Pak, depan aja Pak, sini Pak, langsung ke sini aja semuanya. Di ranting sini, wah. Di ranting mau, nah, depan terus depan. Ini sentak kalau Pak. Lihat di HP aja ada di WA itu, tak kirim di grup. HP-nya ketinggalan, wah. Siji. Ya wes, nah itu tuh, bawa depan lagi. Sini lagi Pak. Wes. Sudah, tadi ya. Berarti kesimpulannya untuk doa akhir tahun, awal tahun tidak perlu ada. Paham Bapak Ibu-ibu? Kenapa? Wah, nggak ada syariat tertentu untuk itu. Jadi kan mau doa tadi, doa bar sholat boleh, doa ketika sujud boleh, doa antara azan dan iqamah boleh, doa sepertiga malam terakhir afdol itu, masya Allah. Tadi juga saya sebutkan doa ketika turun hujan, itu waktu-waktu tertentu itu. Nanti ketemu hari Jumat, tadi hari Jumat, setiap waktu pada hari Jumat itu waktu terkabulnya doa.
Hari Jumat. Kapan hari Jumatnya? Ada yang katakan antara duduk antara dua khutbah sampai nanti imam itu salam. Ada juga pendapat nanti ba'da asar sampai nanti matahari tenggelam. Namun pendapat yang paling tepat, pokoknya seluruh hari Jumat itu waktu terijabahnya doa, waktu terkabulnya doa. Tidak dihususkan pada waktu tertentu, pokoknya hari Jumat. Maka perbanyak doa ketika itu, minta hajat apapun. Waktu lainnya lagi saat kita puasa, puasa wajib maupun puasa sunnah. Mau di tengah-tengah puasa atau menjelang berbuka puasa. Di tengah-tengah puasa atau menjelang berbuka puasa. Terus ada lagi mungkin yang bertanya, awal tahun ini kita itu ada tuntunan puasa sunnah, yaitu puasa siji surah atau 1 Muharram ataukah tidak? Yang benar tidak ada tuntunan hadis khusus yang mengajarkan hal itu. Yang ada, perbanyak puasa pada bulan Muharram, dan lebih-lebih lagi dikhususkan pada tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Syuro, yang dikenal dengan hari Asyura. Bisa milih 1 hari, lebih afdol milih 2 hari, puasa tanggal 9 dan 10. Berarti 2 hari sekaligus. Besok itu bertepatan karena tanggal siji Syuro tadi 1 Muharram itu 1 September. Berarti nanti tanggal 9, 10 nanti 9 dan 10 Septembernya, Senin dan Selasa. Itu jangan lupa puasa sunnah. Puasa apa tadi? Tasu'ah dan puasa Asyura. Tasu'ah dan puasa apa? Asyura. 2 hari afdal. Ustaz, saya bisa 1 saja. Ya wes, 1 hari Selasa berarti. Itu yang paling afdal. Ustaz, saya nggak bisa puasa sama sekali. Ya wes, rapopo, rapuasa. Arabmu nih, arab puasa ya monggo, ya ora ya terserah. Ustaz, saya lagi datang bulan, ini wanita. Terus saya perlu qadha enggak? 9-10 pas waktu datang bulan. Karena itu puasa sunnah, maka tidak ada nyaur, tidak ada qadha. Ya wes. Terus gimana Ustaz? Ya sudah, nggak usah puasa. Pas lagi haid datang bulan, ya nggak usah. Ada qadha nggak? Nggak ada. Puasa sunnah tidak ada qadha. Jadi diingat ya, Senin, Selasa, tanggal 9, 10 Muharram tadi atau bertepatan dengan 9, 10 September besok itu puasa sunnah 2 hari. Paham ini Bapak? Jangan wah Ustaz aku Senin Selasa sibuk kerja. Ya terserah kowe Pak. Mau sibuk kerja ya pokoknya usahakan puasa. Kalau pas Syuro kan juga nggak ada rewang kan? Nyumbang ada nggak nyumbang? Jarang. Namun ada lahiran misalnya, bayan ya tetap nyumbang. Iya toh? Namun kalau yang manten sudah berkurang, nggak ada. Ya ada, kalau di Wonosari ini masih ada 1-2 itu pasti. Kalau di pelosok-pelosok desa itu bulan keramat itu Syuro. Nggak boleh lakukan hajatan-hajatan. Iya toh? Kira-kiranya masih kayak gitu. Padahal bulan Syuro itu Muharram itu kalau Nabi SAW itu sebut Muharram itu syahrullah. Syahru itu bulan, berarti kalau syahrullah itu bulan Allah. Berarti bulan Muharram, bulan Syuro tadi digandengkan dengan nama Allah, berarti menunjukkan bulan Muharram itu bulan mulia. Ya, bulan Muharram itu bulan mulia, itu bulan suci itu. Atau istilah lainnya itu bulan haram. Bulan suci atau bulan haram, diagungkan.
Ada beberapa kekeliruan di situ kalau kaitannya dengan bulan Muharram atau bulan Syuro. Yang pertama tadi, meyakini itu bulan sial, nggak boleh. Itu kalau dalam istilah wong Arab itu disebut tatoyur, nganggap sial. Bahasa kita itu kita sebut takhayul khurafat, mitos. Apa tadi? Takhayul khurafat, mitos. Itu semua nggak punya dasar itu. Itu sama seperti ada yang punya keyakinan, Ustadz, saya boleh jemur malam-malam nggak? Katanya nanti jin itu datang nempelin orang yang jemur pakaian malam-malam. Wah, itu mitos. Mau jemur ya terserah, mau malam kayak mau siang kayak orang masalah. Wah, jinnya datang. Wah, jin itu datang terserah dia. Ada juga nggak pakai malam juga di kamar mandi juga ada jin juga ada, siang-siang ada. Itu mitos namanya. Yang masih jomblo nggak boleh duduk-duduk depan pintu rumah, nanti sulit jodoh. Wah, mitos. Tahayul khurafat. Ora bener itu. Duduk-duduk depan pintu katanya jodohnya sulit datang. Wong dari dulu memang jodohnya nggak datang-datang kok. Bukan masalah dia duduk depan rumah atau enggak, memang dari dulunya nggak ada kaitannya dengan itu. Itu bukan sama itu tadi tahayul khurafat, mitos tadi. Nggak perlu diyakini. Tawakal pada Allah. Saya mau ada hajatan, ada keperluan, ada safar, punya hajatan besar. Biar itu mudah, nggak dapat sial. Tawakal pada Allah. Karena siapa yang tawakal pada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah yang beri apa? Kecukupan. Maka Allah yang akan beri kecukupan. Sudah pasrah pada Allah. Wah, Ustaz, nanti kalau saya buat hajatan ini pas ini musim hujan, itu gimana Ustaz biar nanti hajatannya itu lancar? Sudah pasrahkan pada Allah. Perlu nggak saya datangkan pawang-pawang yang pakar sak gunung kidul? Wah, nggak perlu. Pasrahkan pada siapa? Allah. Allah yang mudahkan tadi. Yang mudahkan urusan semuanya itu. Pasrah pada Allah, tawakal pada Allah. Yang penting sudah lakukan sebab. Tinggal serahkan urusan tadi pada Allah. Yang jelas bulan Syuro Muharram itu bulan mulia. Itu syahrullah tadi, bulan Allah. Nggak boleh diyakini sial. Yang kedua, keyakinan keliru lagi, diyakini pada hari Asyura itu sebagai hari kesedihan. Seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah. Mereka ketika itu memperingati kematian cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain. Ketika itu dibunuh di Karbala. Saat dibunuh di Karbala, nah orang-orang Syiah ini kultuskan si Husain tadi. Mereka jadikan hari Asyura itu hari kesedihan internasional. Semuanya orang Syiah itu sedih. Baik yang ada di Karbala sana, mau di Indonesia pun juga sama. Kita nggak boleh. Nggak boleh ikut-ikut kayak gitu. Itu kalau dalam bahasa syariat namanya niyahah. Meratapi. Itu namanya niyaha, meratapi. Kalau itu orang mati berarti meratapi orang mati. Niyaha itu hukumannya apa? Nanti pada hari kiamat. Ini sering ini pada ibu-ibu, karena ibu-ibu itu banyak nangis. Kalau ada orang yang meninggal, wah nangisnya itu seru, teriak-teriak. Kalau dia itu nangisnya sambil keluar suara, teriak, maka itu namanya niyaha, meratapi dosa. Dosanya dosa besar. Karena diancam nanti yang melakukan hal ini ketika di neraka dipakaikan pakaian yang isinya itu penyakit kudis semuanya.
Ada seorang sahabat melihat saudara perempuannya ketika itu. Ini Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ketika itu tiba-tiba dalam keadaan sakit parah. Belum meninggal dunia. Sakit parah pokoknya. Saudara perempuannya ini sudah nangis teriak-teriak di samping Abu Musa al-Asy'ari. Tiba-tiba Abu Musa itu sadar. Kemudian dia bilang, kamu kalau nangis kayak gini, ini membuat saya nanti dapat siksa nanti dalam kubur. Dia ingatkan saudara perempuannya tadi. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, seorang itu bisa disiksa dikarenakan ratapan dari orang-orang yang hidup pada yang meninggal ini. Walaupun tentang pengertian hal ini para ulama beda pendapat. Yang tepat, ratapan ini yang membuat dapat siksa dalam kubur, ratapan yang sifatnya itu wasiat. Jadi sebelum meninggal dunia, orang yang meninggal ini pesan, sebelum meninggal dia pesan, tolong kumpulkan orang-orang semua nanti barengan ratapi saya, tangisi saya ketika saya sudah tidak ada. Dia pesan kayak gitu, wasiat itu. Ini di sebagian kalangan ada. Dia bayar orang, kumpul orang-orang, ayo kita nangis bareng itu, ratapi dia, sebutkan kebaikan-kebaikannya, pokoknya kita sedih ketika itu, teriak-teriak saat itu. Ya, dia sampai nyewa orang untuk melakukan tadi, niyah tadi. Ini dosa besar, nggak boleh. Ini seperti yang dilakukan orang Syiah tadi, nggak boleh. Ada yang sampai kalau orang Syiah itu mukul-mukul pipinya, ada benda tajam itu, sobek-sobek itu badannya, kulitnya sampai berdarah. Wah, itu sudah luar biasa sesatnya. Kemudian keyakinan keliru lagi yang ketiga adalah diyakini hari Asyura sebagai harinya anak yatim. Dikatakan istimewanya beri santunan pada anak yatim yaitu pada hari Asyura. Ini juga dari hadis yang lemah. Kita sudah lewat pembahasannya ketika kita bahas tentang anak yatim. Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim bagaikan dua jari ini. Lihat jarinya ini, dekat nggak? Dekat atau tidak? Dekat. Nah, dekat dengan kanjeng Nabi. Kapan santuninya? Bebas. Perlu nggak 10 Muharram atau hari Asyura tadi? Tidak, nggak ada dalil istimewa di situ. Maka jangan jadikan dasar itu untuk nyantuni anak yatim. Anak yatim disantuni bukan hanya hari Asyura, setiap saat. Nggak ada istimewanya hari. Kapan mereka butuh bantuan, pokoknya dibantu. Mau tiap bulan ya terserah, mau tiap pekan ya terserah. Tidak boleh istimewakan waktu tertentu. Jadi hal yang keliru yang dianggap itu pada bulan Syura itu satu tadi, menganggap bulan Syura itu bulan sial. Ini keyakinan yang nggak benar. Yang kedua tadi, menganggap bulan Syura terutama tanggal 10 Muharram hari Asyura hari kesedihan internasional seluruh dunia. Tadi karena kematian Husain tadi di Karbala. Yang ketiga, apa tadi ketiga? Apa? Meyakini hari Asyura sebagai harinya anak yatim. Juga tidak. Bebas kapanpun untuk menyantuni anak yatim. Nah, sekarang malam hari ini kita bahas lagi amalan ringan terlebih dahulu. Kaitannya dengan anak yatim tadi, ini ada janda yang terlantar. Janda yang terlantar. Kalau janda sugih ora tak bahas. Kan ada janda yang terlantar, ada yang sugih kan? Iya kan? Ya, sugih ayu. Nah, ora dibahas. Ini yang nggak terurus. Ya, suaminya meninggal dunia, dia sudah nggak ada lagi yang bisa mendukung ekonominya.
anaknya juga jadinya yatim, nggak terurus lagi. Nah, ini yang dimaksud dalam bahasan ini. Sekarang kita lihat hadisnya. Keutamaan menolong para janda yang terlantar. Hadis yang membicarakan keutamaan membantu para janda yang terlantar disebutkan dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa asibuhu qala yasuqqul qa'nabiyyu kal qa'imi la yafturu wa kas-sha'imi la yuftiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Al-Qa'nabi, yaitu gurunya Imam Bukhari dan Muslim, berkata, aku sangka itu seperti orang yang sholat malam dan tidak pernah merasakan lelah, dan yang berpuasa yang tidak pernah berhenti berpuasa. Nah, di sini riwayat Bukhari dan Muslim. As-sa'i. As-sa'i itu artinya orang yang berusaha untuk mengurus, dia bekerja untuk membantu, dia punya penghasilan, dia gunakan untuk membantu, untuk menolong. Alal armalati. Armalah itu janda yang tidak punya sanak keluarga lagi untuk membantunya. Bentuk pluralnya, jamaknya aramil. Itu bentuk jamaknya. Aramil. Kalau cuma satu, armalah. Namun kalau banyak, aramil. Lalu membantu orang miskin. Miskin itu kriterianya ada kebutuhan-kebutuhan pokoknya, dia punya pekerjaan, namun hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok. Itu namanya apa? Miskin. Kebutuhan pokok apa saja? Sandang, pangan, papan. Termasuk untuk istrinya, termasuk juga untuk anak-anaknya. Ya kan? Masuk di situ. Nanti masuk pada sandang pangan papan ini, yuk ada air, yuk ada listrik. Itu masuk. Punya pekerjaan. Namun si miskin ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi kebutuhan pokoknya nggak bisa terpenuhi. Terus dikatakan yang bantu janda tadi dan yang membantu orang miskin itu seperti mujahid di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kata Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi itu gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah kita kenal pinternya gimana, apalagi gurunya. Iya nak? Qa'nabi gurunya. Itu gurunya para guru itu. Dia katakan yang bantu ini kal qaim la yafturu, yaitu seperti orang yang sholat malam. Jam berapa sholat malam? Jam berapa? Jam 1. Ya pada isya pokoknya sholat malam. Wis malam lah. Nah sudah, itu sholat malam namanya. Namun kalau disebut tahajud itu diawali dengan bangun tidur. Tidur dulu, bangun, kemudian sholat tahajud. Namun kalau tidak diawali dengan tidur malam, namanya qiyamul lail, namanya sholat malam. Kalau tahajud diawali dengan tidur malam. Paham ya? Berarti kalau sholat malam itu lebih umum. Kalau tahajud itu diawali dengan tidur malam.
maka dia itu pahalanya seperti orang yang sholat malam yang tidak pernah merasakan lelah. Sholat terus. Nah, ini orang yang sholat malam seperti ini kalah ya, bisa sama dengan orang yang membantu janda dan membantu orang miskin. Dan juga itu seperti orang yang kasoim la yuftiru, seperti orang yang berpuasa terus menerus berpuasa, nggak pernah berhenti, tiap hari puasa. Itu tadi ya, bantu janda, orang miskin, maka sama dengan pahala orang yang sholat malam dan pahala orang yang berpuasa. Dan tadi disebut ini pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Bahkan kalau mau dinilai manfaatnya, ini seperti yang saya bahas kemarin pas malam Kemis di DS. Membantu janda dan orang miskin masuk amalan mutaaddi. Apa amalan mutaaddi? Amalan yang manfaat untuk orang lain. Maka kalau dia sholat malam pahalanya untuk diri sendiri, kalau dia puasa sunnah juga pahalanya untuk diri sendiri. Namun kalau ini pahalanya untuk orang lain, orang lain dapat bagian situ. Dia dapat pahala, orang lain juga dapat manfaat. Amalannya disebut amalan apa? Mutaaddi. Kalau amalannya untuk diri sendiri namanya amalan qasir. Namun kalau amalannya untuk yang lainnya juga namanya amalan mutaaddi. Maka bantu-bantu orang yang susah masuk amalan mutaaddi. Dan para ulama simpulkan amalan mutaaddi pahalanya lebih besar daripada amalan qasir. Amalan yang nanti diperuntukkan manfaatnya untuk orang lain pahalanya lebih besar daripada amalan yang sifatnya individu, perorangan. Kalau kita datangi majelis pengajian, kita ngaji, dapat ilmu. Ilmu ini manfaat untuk diri kita sendiri dan manfaatnya juga untuk orang lain. Nah, masuk amalan mutaaddi itu. Maka kadang para ulama bandingkan, ini dibandingkan dengan sholat sunnah, mana yang lebih besar pahalanya? Imam Nawawi katakan tetap yang lebih besar pahalanya itu amalan mutaaddi tadi, nolong orang tadi, bantu-bantu orang, belajar ilmu agama daripada ibadah sunnah. Kadang ada yang lembur sampai tengah malam untuk belajar. Untuk belajar loh, ini bukan nonton bola atau apa ini, bukan. Ini belajar. Seperti keadaannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai tengah malam itu belajar hadis diulang-ulang, murajaah hadis. Sampai-sampai Abu Hurairah tidak pernah bangun tahajud. Abu Hurairah itu nggak bangun tahajud karena sibuk apa? Belajar tadi. Dia lebih pentingkan yang manfaatnya besar untuk orang lain daripada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dia nggak tahajud. Namun Nabi SAW beri wasiat pada Abu Hurairah, kalau begitu kamu kalau sebelum tidur witirlah. Kerjakan sholat apa? Witir. Lalu gantinya sholat malam ganti dengan sholat duha. Sholat malam tadi diganti dengan sholat apa? Duha. Sebelum tidur apa tadi? Witir. Minimal witir berapa rakaat? Rakaat minimal. Nih pulang gini ya, jenengan mau sudah capek toh? Ya sudah kesel, terus sudahlah. Tadi Ustadz bilang rakaat. Ya wes rakaat ya apa-apa. Sudah witir lah itu. Pahala enggak? Pahala. Bangunnya gimana? Pas azan subuh.
Dapat pahala witir nggak? Dapat, karena witir masih boleh sebelum tidur. Paham Bapak? Ya. Nah, witirnya bisa sebelum tidur, bisa nanti setelah bangun tidur. Kalau misalnya karena ikut pengawasan seperti ini ya pulang sudah capek, ya sudah. Nanti ketika pulang langsung witir sak-rakaat, kemudian tidur pules. Bangunnya nanti pas azan subuh. Dosa enggak? Enggak. Yang masalah ngaji sampai nanti jam 1 malam ora subuh. Nah, kuwi sih masalah itu. Masalah besar itu. Sunungan sampai jam 1 malam. Wah, subuhnya gimana? Bukan kebablasan lagi, ora sholat blas. Wah Ustaz, saya ngaji sampai jam 1, orang manfaat ngaji, masa ngaji sampai ke itu sholat subuh saja enggak? Lebih wajib sholat subuh kok. Itu. Jadi kalau ngaji timbang-timbang, ini ngajinya sampai jam berapa? Ngaji itu yang wajar-wajar saja, kok ngaji kok mulai mangkat ngaji ini kok jam 11, rampungnya jam 1. Ngaji apa gue? Guru gayeng-gayeng ora ilmune apa. Ngaji ini lo masih fresh ini lo. Ini kan bareng Isa masih fresh toh. Nah, pikirannya masih masuk. Jam 9 sudah redup. Nah, matanya sudah mulai wis ngantuk, wis menguap. Iya toh, Pak? Iya. Nah, makanya ini cepat-cepat iki wis jam pira iki? Iya. Wis 1:04. Jadi ngajinya yang wajar, ngaji sampai jam 1 coba. Subuh gimana? Wah, kebablasan, tanginnya jam 8. Karena ngaji. Oh, saya itu salahkan ngajinya itu. Ngajinya nggak benar. Nggak pernah mau saya kalau suruh ngaji malam-malam kayak gitu itu. Wah, habis waktu. Masa baru mulai mangkat jam 11 gitu itu. Pernah kan? Ada kan? Wadah, suara tak sebut. Angkatnya jam 11 itu loh. Orang-orang sudah pada ngantuk berat. Guyon weh. Jam 1 rampung. Mulai ditanya, ngaji ini kepiye? Gayeng pokoknya. Apa ilmu wah gayeng Ustaz iki wah. Tambah meneh campur sari. Wah, tobat itu. Sibah. Gitu ya. Jadi kita balik tadi, ada amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Nah, itu dipikir. Kalau tadi sholat malam, puasa sunnah, manfaatnya untuk individu bagus. Namun kadang kita perlu tambahan amal untuk yang manfaatnya orang lain dapat. Nyantuni anak yatim, tadi bantu janda, bantu orang-orang miskin. Nah, sekarang kita lihat penjelasan di bawahnya secara singkat. Imam Nawawi rahimahullah membuat judul bab dalam Sahih Muslim untuk hadis di atas. Bab berbuat baik pada janda, armalah, orang miskin dan anak yatim. Nah, Imam Nawawi buat judul bab berbuat baik pada janda, pada orang miskin, dan pada anak yatim. Karena janda ini yang terlantar tadi biasanya punya anak yatim kalau suaminya meninggal dunia. Ada perlu diingat di sini, saya disebut di sini Imam Nawawi buat judul bab, padahal ini kitabnya yang nulis ini Imam Muslim. Imam Muslim cuma membuat judul kitab, namun tidak membuat judul bab. Ditulislah oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Tiap hadisnya itu nanti dia kelompokkan dalam judul bab tertentu. Itu Imam Nawawi. Nah, itu semua itu Sahih Muslim dia buat kayak gitu. Jadi punya peran besar ini Imam Nawawi. Salah seorang ulama Syafi'i ini punya peran besar karena dia mudahkan buat judul bab. Ada lagi kitab beliau selain tadi menjelaskan Sahih Muslim, ada Riyadhus Shalihin.
Ya, setiap bidang ilmu itu Imam Nawawi punya karya. Padahal Imam Nawawi itu umurnya cuma sekitar 40 tahun. Namun karyanya itu seolah-olah lebih panjang daripada umurnya. Setiap hari itu Imam Nawawi ngajinya itu 12 kali. Hadiri majelis ilmu itu 12 kali. Kita berapa kali? Minggu, malam Sabtu. Itu pun kalau nggak sibuk. Kalau sibuk, orang hadir. Wah Ustadz, kalau izin Ustadz. Wah. Kalau saya izin diprotes. Wah, kalau Ustadz izin nggak? Kalau jenengan nggak hadir, wah masalah Ustadz saya izin. Kalau Ustadz izin nggak boleh. Ngaji terus. Imam Nawawi tadi satu hari berapa kali? 12 kali. Hitung aja kalau mungkin rata-rata setengah jam atau 1 jam coba. Istirahatnya kapan? Belum Imam Nawawi nulis lah itu. Itu hadiri majelis ilmu belajar, belum lagi waktu untuk apa? Nulis. Belum waktu makannya gimana? Iya toh? Belum waktu istirahatnya gimana? Karena kesibukannya ini Imam Nawawi sampai meninggal dunia belum rabi, belum nikah, jomblo. Namun dia jomblo punya karya. Kalau jomblo sekarang belum nikah, karya juga nggak ada, tambah beban. Imam Nawawi punya karya nggak? Karyanya banyak. Wah Ustadz, saya pengen karya kayak Imam Nawawi, jomblo aja. Iya, kamu nulis apa? Hadiri kajian satu hari berapa kali? Ini sudah nggak hadiri kajian. Kalau cah nom sekarang ya main game terus. Iya nak? Jempolnya itu berhenti itu. Ini terus. Ini. Sampai ini tebal-tebal ini kulitnya kene loh. Kayak saya nggak tahu aja. Dulu itu juga saya jago main game, wes tobat aku. Kalau satu kampung itu, satu karang receh itu mungkin nggak ada yang lawan saya dulu itu. Apa PS-an itu, wah, sampai pakar gitu. Gurunya para murid-muridnya banyak. Murid-murid PS. Ayo semua berguru dengan saya gitu. Tapi sekolah ya sekolah. Sholat ya sholat. Waktu sholat berhenti pak. Itu anak main PS sholat itu pak. Kalau anak saat ini gak mikir kan. Saya waktu sholat. Kalau ini enggak. Coba lihat tempat-tempat PS-an itu ada. Mas yang dalam sini, yang dalam rental PS ini, mohon semuanya keluar. Saiki waktu sholat. Ada yang bilang kayak gitu. Wah, anak-anak itu bubar. Ngopo menekon sholat. Ini lagi suruh-suruh nih kok. Gak mungkin. Kalau sekarang cuma masalah sinyal. Kalau sinyalnya hilang, wis tobat dia, wis ora ono sinyal. Gak bisa main. Itu terus sekarang lihat tadi Nawawi ya. As-sa'i itu apa tadi? Pengertiannya di bawah. Sedangkan yang dimaksud dengan as-sa'i adalah yang bekerja untuk mereka atau bekerja untuk menanggung nafkah mereka. Nah, dia kerja, punya penghasilan, dia sisihkan untuk bantu anak yatim, bantu janda yang terlantar, bantu orang-orang miskin. Kerja dia kerja, punya niatan untuk sisihkan uang untuk itu. Jadi memang sudah punya niat baik dengan hartanya tadi. Terus di bawahnya lagi disebutkan dalam Sahih Muslim jilid ke-18 halaman 93 hingga 94, ada ulama yang mengatakan bahwa armalah yang disebut dalam hadis adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik ia sudah menikah ataukah belum. Ada ulama pula yang menyatakan bahwa armalah adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya. Nah, armalah juga ada yang katakan wanita diceraikan oleh suaminya, dipegat berarti, terus nggak terurus, masuk. Ada lagi yang contohkan tidak memiliki suami karena belum nikah.
Berarti kalau bantu ini, nah, dia comblangin istilah itu, dia carikan jodoh, nah, masuk pahala di sini. Akhirnya yang belum nikah akhirnya jadi nikah, pahalanya ngalir terus, gitu. Makanya ikut biro jodoh, nah, itu masuk di situ pahalanya. Termasuk juga di sini yang sudah menikah, nggak punya suami, bisa jadi suaminya meninggal dunia, dia jadi janda, terus punya anak yatim, lebih berat lagi hidupnya. Nggak punya penghasilan lagi, nggak punya usaha, lebih berat. Terus siapa yang nanggung dia nanti? Kalau masih punya orang tua, kakak, saudara laki-laki, nanggung ngurus ini. Nyantuni kakaknya yang janda, saudaranya yang janda, anak yatimnya disantuni juga oleh saudara-saudaranya. Itu bantu untuk urusan ini. Terus ada pendapat lain dari Ibnu Qutaibah, bahwa disebut armalah karena kemiskinan, yaitu tidak ada lagi bekal nafkah yang ia miliki karena ketiadaan suami. Armalah bisa disebut untuk seseorang yang bekalnya tidak ada lagi. Demikian nukilan dari Imam Nawawi. Nah, bisa jadi juga maksudnya dia miskin, janda namun miskin. Lalu hadis ini jadi dalil. Hadis ini jadi dalil bahwa siapa yang tidak bisa berjihad di jalan Allah, tidak bisa sholat malam, tidak bisa berpuasa pada siang hari, maka hendaklah ia mengamalkan hadis di atas, yaitu hendaklah ia bantu menafkahi para janda dan orang miskin, agar ia bisa dikumpulkan bersama para mujahid fi sabilillah pada hari kiamat. Demikian disampaikan oleh Ibnu Battal. Nah, ini dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit Ats-Sajjaj. Ini kitab secara Sahih Muslim paling lengkap yang saat ini ada. Terdiri dari 45 jilid. Itu pas itu jilid ke-45. Ini hadis-hadis nomor terakhir dalam Sahih Muslim. Nah, lihat kesimpulannya, berarti yang tidak punya kemampuan sholat malam, jarang puasa sunnah, dia bisa kejar amalan ini dengan cara, kalau punya kelebihan rizki, nyantuni anak yatim, janda yang terlantar, dan orang-orang miskin, maka pahalanya dia kejar. Tadi dia nggak bisa apa tadi? Sholat malam, tidak bisa apa lagi? Puasa sunnah. Maka gantinya apa? Nyantuni orang miskin, anak yatim. Itu dia lakukan. Berarti apa? Kalau satu kebaikan tidak bisa kita lakukan, cari pintu kebaikan yang lain. Jangan cuma fokus ini saja, ini nggak ada ya sudah saya nggak beramal, nggak boleh. Ini prinsip yang salah. Kalau nggak bisa lakukan ini, ada peluang yang lain, ganti yang lain. Sehingga yang ini dapat peluang, namun nggak jadi, yang lainnya juga terbuka peluang untuk dapat kebaikan pula, dapat pahala pula di situ. Nah, itu yang dibahas untuk keutamaan menolong para janda yang terlantar. Selesai itu pembahasan tentang amalan ringan yang kesemuanya terkait dengan sedekah. Kemarin ada nafkah ya kan, dari suami pada istri dan anak-anak, nyantuni anak yatim. Di sini nyantuni para janda. Ada juga kita sudah bahas sedekah dengan sebutir kurma saja. Ada juga sodakonya dengan memerah susu kemudian beri pada orang lain. Ada juga bentuk sodakonya dengan menanam tanaman. Ada yang manfaatkan di situ. Nah, itu juga termasuk bentuk-bentuk sodakoh. Nah, selesai dengan pembahasan nomor 38 ini untuk amalan ringan yang kaitannya dengan sodakoh. Sejak awal kita bahas sudah sampai 38 ya, ada yang kaitannya dengan amal secara umum, ada kaitannya dengan masjid-masjid.
Dan ini kita bahas ini yang kaitannya dengan sedekah. Nanti masih ada lagi pembahasan berikutnya insyaallah. Demikian, mungkin manfaat, mungkin Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, diberi keberkahan rizki, terus diparingi sehat dan panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Demikian kita cukupkan, tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.